Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita sehat selalu dan Allah memberikan lindungan kepada kita bersama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Hidayat, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Angkatan Keempat gelombang kedua asal instansi Kementerian Agama dan Unit Institut Agama Islam Negeri Ambon. Pada kesempatan di hari ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tugas saya mengenai tentang mind mapping yang saya buat untuk mengisi tugas Latsar CPNS 2021 dengan agenda kedua mengenai tentang etika publik dengan tutor Ibu Heldi Mona Sofia. Berdasarkan bagian yang dapat kita lihat, etika publik terdiri dari beberapa item. Yang pertama ialah definisi etika publik itu sendiri, dimensi etika publik, kode etik atau perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, aktualisasi etika publik merupakan salah satu refleksi standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan atau keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik. Di dalam etika publik terdapat dimensi etika publik yang terdiri dari dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi tindakan. Selanjutnya, di dalam etika publik juga terdapat kode etik ASN dan perilaku pejabat publik yang mengatur ASN. Kode etik sendiri ialah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok tertentu. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal yang berprinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang tertulis. Ada 12 kode etik dan perilaku pejabat publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 tentang ASN. Nah, tuntutan etika publik dan kompetensi yang ditujukan pada pelayanan publik yang profesional membutuhkan teknik leadership serta kompetensi etika. Sedangkan perilaku pejabat publik itu ialah pejabat publik harus melakukan perannya sebagai pelayan dan menjalankan amanah sebagai ASN, yakninya pelayan publik dan pelayan kebijakan publik. Berikutnya ialah bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, legitimasi kebijakan. Azas etika publik menyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun hukum. Yang kedua, konflik kepentingan. Pedoman kode etik universal ialah kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan yang mencampurkan kepentingan pribadi dengan organisasi yang mengakibatkan kurangnya optimalnya pencapaian. Dan sumber kode etik bagi ASN ialah berdasarkan kepada 9 azas sebagai sumber kode etik administrasi publik, PP nomor 11 tahun 1959, PP nomor 21 tahun 1975, PP nomor 30 tahun 1980, PP nomor 42 tahun 2004, PP 53 tahun 2010, dan PP nomor 5 tahun 2014. Implikasi mode etik dalam pelayanan publik, perlunya menaati kode etik dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan profesionalisme dari seorang pegawai sebagai abdi negara. Selanjutnya, aktualisasi etika ASN ada 12 poin. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya publik. Yang kedua, absen sidik jari. Yang ketiga, penerimaan tenaga honor. Yang keempat, pemberian hadiah atau cenderamata. Yang kelima, konflik kepentingan dalam pengadaan. Yang keenam, pelantikan wali kota di penjara. Yang ketujuh, terpidana korupsi menjabat kembali. Yang kedelapan, membocorkan informasi. Yang kesembilan, pengunduran diri pejabat. Yang kesepuluh, melanggar hukum. Yang kesebelas, perbuatan tercela. Dan yang ke-12, kebocoran ujian nasional dan penegakan hukum yang jujur. Kemudian, nilai-nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang ASN Pasal keempat yang terdiri dari 14. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, profesionalisme dalam bekerja. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif. Yang keenam, menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, bertanggung jawab kepada publik. Yang kedelapan, mampu melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, melayani publik secara jujur, tangkap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang kesepuluh, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kerja pegawai. Yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang ke-14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan demokrasi sebagai perangkat. Sekian pemaparan mapping dari saya, semoga bermanfaat.